Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina dari Kebidanan. Saya dari kampus Tikes Bataguru Sorowako yang beralamat Jalan Pahlawan nomor 5 Kecamatan Wutu, Kabupaten Luwu Timur. Pada kesempatan ini saya akan membawakan mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Kerangka tulisan dan jenis-jenis tulisan. Apa itu kerangka tulisan? Kerangka tulisan adalah suatu rencana kerja yang memuat garis besar suatu tulisan yang akan digarap. Apa saja bagian dari kerangka tulisan? Satu itu bagian isi yang meliputi menyusun gagasan, pembahasan secara sistematis. Kemudian bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan meliputi latar belakang, alasan, pembatasan topik, kerangka metode, kerangka teori, dan sistematik penulisan. Kemudian bagian penutup yang terdiri dari bagian akhir atau penutup, kesimpulan, bentuk, dalil-dalil, sari dari tujuan. Apa manfaat kerangka tulisan dalam proses menulis? Yang pertama, tulisan dapat disusun secara teratur. Yang kedua, tidak mengalami pengulangan. Yang ketiga, data, kasus, atau rujukan dengan mudah dapat dicari. Yang keempat, berfungsi menjadi miniatur atau prototipe. Apa syarat untuk menghasilkan kerangka tulisan yang baik? Yang pertama, tesis harus jelas. Tiap unit dalam kerangka hanya mengandung satu gagasan yang akan diuraikan secara tuntas. Yang ketiga, pokok-pokok disusun secara logis. Keempat, setiap unit, baik unit maupun subunit, menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Bagaimana langkah-langkah menyusun kerangka tulisan? Yang pertama, merumuskan tesis. Yang kedua, menginventarisasi gagasan bawahan. Yang ketiga, mengevaluasi semua gagasan. Yang keempat, mengulangi langkah kedua dan ketiga dan kembali tesis. Yang kelima, menentukan pola susunan. Apa saja jenis kerangka tulisan? Yang pertama itu berdasarkan perincian yang meliputi kerangka sementara atau informal. Kemudian kerangka mantap atau formal. Kemudian berdasarkan perumusan yang meliputi kerangka kalimat dan kerangka topik. Bagaimana pengelompokan kerangka tulisan berdasarkan pengembangannya? Pengembangan kerangka tulisan adalah penyusunan kerangka tulisan selama proses menulis. Pengembangan alamiah. Pengembangan alamiah itu meliputi spasial, kronologis, berdasarkan topik yang ada. Kemudian pengembangan secara logis yang meliputi klimaks, antiklimaks, umum dan khusus, perbandingan dan pertentangan, sebab akibat, pemecahan masalah, familiaritas, dan akseptabilitas. Apa saja kategori karya tulis? Yang pertama, fiksi. Fiksi adalah karya sastra hasil rekaan penulis berdasarkan realitas di sekelilingnya. Kemudian non-fiksi. Apa itu non-fiksi? Non-fiksi adalah rangkaian fakta hasil pemikiran, gagasan, peristiwa, gejala, dan pendapat penulis. Apa saja jenis tulisan dalam laras ilmiah? Yang pertama, eksposisi atau paparan. Eksposisi adalah bentuk karangan yang memaparkan, memberikan keterangan, menjelaskan, memberi informasi sejelas-jelasnya mengenai suatu hal. Yang kedua, argumentasi atau bahasan. Argumentasi adalah tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca tentang kebenaran pendapat atau pernyataan penulis. Yang ketiga, narasi atau kisahan. Karangan narasi ialah karangan yang menyajikan serangkaian
peristiwa yang biasanya disusun menurut urutan waktu. Kemudian deskripsi atau perian. Deskripsi adalah tulisan yang tujuannya memberikan perincian atau detail tentang objek sehingga dapat memberi pengaruh pada kepekaan dan imajinasi pembaca atau pendengar, bagaikan mereka ikut melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami langsung objek tersebut. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.